Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam pembelajaran matematika, yaitu tentang kekongruenan dalam sebuah segitiga. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengidentifikasikan dengan cermat dua segitiga yang kongruen. Yang kedua, menentukan panjang sisi dari dua segitiga kongruen serta nanti sudut-sudutnya untuk membuktikan dua buah segitiga yang kongruen. Kita masuk pengertian dari dua segitiga kongruen. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika di sini nanti ada beberapa syarat dari kekongruenan. Yang pertama, ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang atau dilambangkan dengan SSS, artinya sisi, sisi, sisi. Nah, di sini pada gambar ini ada dua segitiga yang kongruen, di mana diketahui ketiga sisi yang sepasangnya atau ketiga sisi yang bersesuaiannya adalah sama. Nah, ini sisi yang bawah dengan yang ini tandanya centang oleh Bapak, ini sama. Kemudian yang ini coret satu, ini sama panjangnya. Yang ini coret dua juga sama. Nah, karena ketiga sisinya sama, maka teorema yang pertama dipakai alasan untuk menentukan dua buah segitiga yang kongruen. Yang kedua, ada dua sisi yang sama panjang. Pada gambar ini ada dua, yaitu ada yang centang, ada yang coret satu, sama, ini centang coret. Kemudian ada sudut yang diapitnya sama besar, ada sudutnya yang diapit oleh dua sisi tadi. Ada dua sisi, maka dikatakan nanti disingkatnya adalah sisi, sudut, sisi. Artinya ada dua sisi yang sama panjang serta satu sudut yang diapitnya itu sama besar, maka dikatakan juga dua segitiga kongruen. Yang ketiga, satu sisi dan dua sudut yang terletak pada sisi itu sama besar, disingkatnya sudut, sisi, sudut. Pada gambar ini ada dua sudut, kemudian ada satu sisi. Jadi nanti ada satu sisi dan dua sudut yang terletak pada sisi itu. Ini ada sudut yang lambangnya titik dengan yang satunya melengkung, ini sama. Kemudian ada satu sisi yang sama panjang, maka dikatakan dua segitiga tersebut kongruen. Nah, kemudian yang keempat, ada dua sudut dan satu sisi di hadapan salah satu sudut yang sama, dilambangkannya dengan sudut, sudut, sisi atau sisi, sudut, sudut. Perhatikan gambar. Di sini ada dua sudut, yaitu sudut yang melengkung dengan titik, ini juga sama. Kemudian ada satu sisi yang sama di hadapan salah satu sudut yang sama. Itu mengenai pengertian dua segitiga yang kongruen. Jadi ada empat keterangan atau ada empat patokan kita di dalam menentukan dua buah segitiga yang kongruen. Kita lanjutkan, masuk ke contoh yang pertama. Buktikan segitiga ABC dan segitiga DCB adalah kongruen. Jadi ini ada A, B, C, kemudian ada segitiga DCB. Ini adalah dua segitiga yang kongruen. Maka kita menggunakan keterangan-keterangan yang ada di dalam gambar tersebut. Di sini ada satu sisi, kemudian sisi AC dengan sisi BD itu sama, kemudian sisi AB dengan sisi CD itu juga sama, dan satunya ini diagonal, pasti karena nempel, panjangnya juga sama. Nah, maka jadi patokan di dalam menjawab. Bukti yang pertama, panjang sisi AC dan panjang sisi BD itu sama. Nah, ini diketahui sesuai dengan gambar AC dengan BD. Kemudian yang kedua, panjang AB, panjang yang ini coretnya dua, ini artinya sama dengan panjang CD atau DC itu sama, juga diketahui. Dan yang ketiga, panjang BC sama dengan panjang BC karena ini nempel. Ini juga diagonalnya pasti sama, diketahui. Berarti ada tiga sisi yang diketahui, maka kita pakai alasan karena ketiga sisi bersesuaian sama panjang atau SSS, sisi, 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 maka segitiga ABC dan segitiga BDC adalah kongruen. Jadi sifat yang pertama yang kita gunakan sebagai alasan. Contoh yang kedua, buktikan segitiga SPO dengan segitiga QRO adalah kongruen. Dengan cara yang sama tadi kita membuktikan. Itu di sini pada gambar bukti panjang sisi PS dengan panjang sisi RQ ini sama. PS dengan RQ itu panjangnya sama dan dia sejajar. Waktu kelas 7 tentang hubungan sudut. Nah, lanjut, itu diketahui sesuai dengan gambar. Kemudian panjang sisi SO, SO ada coret 2,
dengan QO juga coret 2 itu panjangnya sama juga diketahui. Dan yang ketiga yang pakai alasan nih, sudut yang digunakan yaitu sudut PSO dengan sudut RQO itu juga sama besar dengan sifat sudut dalam berseberangan. Waktu di kelas 7 tentang hubungan antar sudut pada dua garis yang sejajar, yaitu garis PS dengan garis QR, itu sudut garis yang sejajar. Nah, sehingga ada dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh sisi tersebut, maka kita katakan dua segitiga PSPO dengan segitiga QRO itu adalah kongruen. Dengan alasannya yaitu karena dua sisi sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar atau SSDS, maka segitiga SPO dan segitiga QRO kongruen. Berikutnya masuk ke contoh yang ketiga. Jika kedua segitiga berikut kongruen, maka besar sudut X adalah yang ditanyakan. Kedua segitiga ini kongruen, segitiganya berarti segitiga sama kaki karena ada coret 2, sini juga ada coret 2, itu artinya panjangnya sama dan sudut yang dibentuknya 40. Nah, tentukanlah nilai X. Maka kita jawab hubungan antar sudut dalam sebuah segitiga. Nah, kalian mengetahui bahwa sifat jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Sehingga X ditambah X ditambah 40 sama dengan 180. Kenapa X ditambah X? Karena tadi segitiganya adalah sama kaki. Kalau sama kaki berarti nilai yang sudut yang ini adalah X, juga sudut yang satunya juga adalah X ditambahkan. Kemudian dengan menggunakan aljabar, X ditambah X adalah 2X, 40 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 40, sehingga 2X sama dengan 80 dikurangi 40 sama dengan 140, sehingga X sama dengan 140 derajat dibagi 2, nilainya adalah 70 derajat. Jadi dapat disimpulkan besar sudut X adalah 70 derajat. Nah, itulah 3 contoh yang Bapak berikan. Sekarang masuk ke latihan. Nah, pertama, perhatikan gambar jajar genjang KLMN berikut. Buktikan segitiga KMN dan segitiga MKL adalah kongruen. Nah, silakan dengan menggunakan sifat-sifat dalam jajar genjang, dan di sini ada diagonal yaitu KM. Silakan kalian gunakan sifat yang mana yang digunakan. Yang tadi ada 4 sifat tersebut. Berikutnya yang kedua, perhatikan gambar di samping segitiga EFG sama sisi dan garis GH merupakan garis bagi. Jadi ini garis bagi dalam sebuah segitiga. Nah, garis bagi adalah garis yang membagi sudut sama besar. Nah, buktikan segitiga FGH dan segitiga EGH adalah kongruen. Kemudian yang terakhir, nomor 3, diketahui sudut A sama dengan sudut B. Sudut A dengan sudut B sama, sudut B dengan sudut Q juga sama, dan segitiga ABC adalah kongruen dengan segitiga PQR jika, silakan ditulis mana yang benar. Ini soal pilihan ganda. Silakan jawab 3 soal tersebut sebagai pendalaman materi dari pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.